warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Hija Juliani dengan NIM 2020901112. Psikologi Islam 3. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Palembang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Dalam materi ini, saya akan menyampaikan mengenai kesulitan belajar, ciri kesulitan belajar, faktor penyebab, hingga cara mengatasi kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Para ahli berpendapat mengenai kesulitan belajar. Menurut pendapat Rajjadi 1997, kesulitan belajar yaitu siswa atau anak yang tidak dapat mencapai prestasi pada batas seharusnya atau memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun, menurut pendapat Lyon 1996, kesulitan belajar adalah suatu kesenjangan yang terjadi pada individu antara prestasi nilai dengan kapasitas kemampuan belajar. Jadi, kesulitan belajar adalah masalah yang ditemui oleh setiap anak atau mahasiswa dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, saya juga akan membahas mengenai faktor penyebab hingga cara mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Apa saja sih yang menandakan anak mengalami kesulitan belajar? Yang pertama, anak atau siswa akan menunjukkan hasil nilai belajar yang rendah. Yang kedua, hasil belajar yang didapat tidak sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh anak. Yang ketiga, anak akan lambat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, anak akan menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti membolos, bertengkar, dan lain sebagainya. Yang kelima, anak akan mengalami gejala emosional yang kurang terkontrol. Contohnya seperti pemurung, pemarah. Apa sih faktor penyebabnya? Jadi, kesulitan belajar ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana dipengaruhi oleh jasmani, psikologis atau mental, kemudian kelelahan. Faktor yang kedua, itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini disebabkan oleh faktor keluarga, faktor sekolah, maupun faktor lingkungan dalam masyarakat. Sekolah biasanya anak malu untuk bertanya sehingga pemahaman yang dimiliki itu tidak mencapai taraf yang diinginkan. Yang ketiga itu di lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh pada anak, di mana tempat anak bermain, kapan waktu anak bermain. Faktor eksternal masyarakat ini dapat menyebabkan anak malas untuk belajar, yang membuatnya harus bermain dengan teman-teman di masyarakatnya atau teman-teman di lingkungannya. Bagaimana sih cara orang tua mengatasi kesulitan belajar pada anak? Yang pertama, orang tua harus melihat nilai ujian rapot akademik anak. Yang kedua, mencari tahu hasil dan upaya apa saja sih yang telah anak lakukan dalam belajar. Yang ketiga, observasi anak dalam belajar. Yang keempat, melakukan pendekatan pada anak. Yang kelima, menetapkan permasalahan yang dialami oleh anak. Yang keenam, mencari solusi belajar yang kreatif dan mampu dipahami atau mudah dipahami oleh anak. Jadi sekarang teman-teman dan para orang tua tahu apa kesulitan belajar dan solusi mengatasinya. Semoga dengan adanya video ini, semua informasi yang saya sampaikan dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila Hija Juliani dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.